Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Novitasari, Program Studi Sistem Informasi. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas MIT Manajemen Proyek Sistem Informasi. Adapun tema yang akan saya presentasikan yaitu MP05 Manajemen Lingkup Proyek. Sini kita mulai. Adapun ruang lingkup manajemen lingkup proyek terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, manajemen lingkup proyek. Yang kedua, proses manajemen lingkup proyek. Dan yang ketiga adalah rangkuman. Yang pertama, manajemen lingkup proyek terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, lingkup mengacu pada sebuah pekerjaan yang terlibat dalam menciptakan produk-produk dari proyek dan proses yang digunakan untuk menciptakannya. Yang kedua adalah hasil atau bisa disebut dengan deliverable, adalah produk yang dihasilkan sebagai bagian dari suatu proyek seperti perangkat keras atau perangkat lunak, dokumen perencanaan atau notulen rapat. Yang ketiga, manajemen lingkup proyek mencakup proses-proses yang terlibat dalam mendefinisikan dan mengendalikan apa yang disertakan atau tidak dalam proyek. Ruang lingkup yang kedua adalah proses manajemen lingkup proyek yang terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, perencanaan lingkup, yaitu menentukan bagaimana ruang lingkup akan didefinisikan, diverifikasi, dan dikendalikan. Yang kedua, definisi lingkup, yaitu meninjau carta proyek dan pernyataan lingkup awal yang menambahkan informasi lebih lanjut sebagai persyaratan dikembangkan dan perubahan permintaan disetujui. Yang ketiga, membuat WBS, yaitu membagi hasil proyek besar menjadi komponen yang lebih kecil, lebih mudah ditangani. Yang keempat, verifikasi lingkup, yaitu memformalkan penerimaan lingkup proyek. Dan yang kelima, pengendalian lingkup, yaitu mengendalikan perubahan lingkup proyek. Perencanaan lingkup. Perencanaan lingkup terbagi menjadi 2. Yang pertama, rencana manajemen lingkup merupakan dokumen yang mencakup deskripsi tentang bagaimana tim akan menyiapkan pernyataan lingkup proyek, membuat WBS, memverifikasi selesainya hasil proyek, dan mengendalikan perubahan terhadap lingkup proyek. Yang kedua, masukan utamanya mencakup carta proyek, pernyataan lingkup awal, dan rencana manajemen proyek. Untuk selanjutnya, ini adalah gambar contoh project charter. Ini gambar keduanya. Adapun definisi lingkup yang yaitu terbagi menjadi 2. Yaitu yang pertama, pernyataan lingkup awal, carta proyek, aset proses organisasi, dan permintaan perubahan yang disetujui menyediakan dasar untuk membuat pernyataan lingkup proyek. Seiring waktu, ruang lingkup sebuah proyek harus menjadi lebih jelas dan lebih spesifik. Selanjutnya, ini adalah gambar penetapan lingkup proyek lebih jauh. Yang ketiga, membuat WBS yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, WBS merupakan pengelompokan pekerjaan proyek yang berorientasi pada hasil yang menetapkan lingkup total proyek. Yang kedua, WBS merupakan dokumen dasar yang memberikan landasan bagi perencanaan dan pengelolaan jadwal proyek, biaya, sumber daya, dan perubahan. Dan yang ketiga, dekomposisi merupakan pembagian hasil proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Selanjutnya, ini adalah contoh WBS intranet disusun berdasarkan produk. Ini adalah contoh WBS intranet disusun berdasarkan fase. WBS intranet dalam bentuk tabular bisa dilihat. Selanjutnya, WBS intranet dan Gantt chart dalam Project 2000 bisa dilihat pada gambar. Setelah itu, Gantt chart intranet disusun berdasarkan kelompok proses manajemen proyek, bisa dilihat pada gambar.
Dan untuk selanjutnya adalah tabel 05 4 Executing Text for JWD Consulting WBS. Bisa dilihat pada gambar. Untuk selanjutnya adalah pendekatan untuk mengembangkan WBS yang terbagi menjadi 5. Yang pertama, pedoman, yaitu beberapa organisasi seperti DoD memberikan pedoman untuk mempersiapkan WBS. Yang kedua, pendekatan analogi, yaitu meninjau WBS proyek-proyek serupa dan menyesuaikan untuk proyek Anda. Yang ketiga, pendekatan top-down, mulailah dengan item terbesar dari proyek dan pecahlah. Adapun yang keempat, pendekatan bottom-up, yaitu mulailah dengan tugas-tugas khusus dan merangkumnya. Dan yang kelima, pendekatan mind mapping, yaitu menulis tugas di format non-linear, bercabang, dan kemudian membuat struktur WBS. Untuk selanjutnya, ini adalah contoh pendekatan mind. Bisa dilihat pada gambar. Dan untuk selanjutnya, hasil WBS dalam diagram bisa dilihat juga pada gambar. Dan untuk selanjutnya adalah pustaka WBS dan scope baseline, di mana banyak tugas-tugas WBS tidak jelas dan harus dijelaskan secara lebih rinci sehingga orang tahu apa yang harus dilakukan dan dapat memperkirakan berapa lama bekerja dan berapa biaya yang diperlukan. Pustaka WBS merupakan dokumen yang menggambarkan informasi rinci tentang tiap butir WBS. Yang selanjutnya adalah verifikasi lingkup, di mana verifikasi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, sangat sulit untuk membuat pernyataan lingkup dan WBS yang baik bagi suatu proyek. Yang kedua, bahkan lebih sulit lagi untuk memverifikasi lingkup proyek dan meminimalkan perubahan lingkup. Dan yang ketiga, banyak proyek IT yang sengsara karena scope creep dan verifikasi lingkup yang buruk. Untuk yang kelima adalah pengendalian lingkup. Pengendalian lingkup terbagi menjadi 4. Yang pertama, pengendalian lingkup melibatkan pengendalian perubahan terhadap lingkup proyek. Yang kedua, sasaran pengendalian lingkup adalah untuk mempengaruhi faktor yang menyebabkan perubahan lingkup. Yang ketiga, memastikan bahwa perubahan diproses berdasarkan prosedur yang dikembangkan dan sebagai bagian dari pengendalian perubahan, mengelola perubahan ketika terjadi. Dan yang keempat adalah variance, adalah perbedaan antara rencana dan kinerja aktual. Itulah proses manajemen lingkup proyek. Yang ketiga, ruang lingkup yang ketiga adalah rangkuman, di mana rangkumannya yaitu manajemen lingkup proyek mencakup proses-proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek melakukan semua pekerjaan yang diperlukan dan hanya mempekerjakan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek dengan sukses. Proses utama mencakup yaitu terbagi menjadi 5. Yang pertama, perencanaan lingkup. Yang kedua, definisi lingkup. Yang ketiga, pembuatan WBS. Yang keempat, verifikasi lingkup. Dan yang kelima, pengendalian lingkup. Itulah manajemen lingkup. Maksud saya itulah yang bisa saya jelaskan mengenai materi manajemen proyek, yaitu manajemen lingkup proyek. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay home and stay safe. Thank you.